Hey, what's up Fusik Nation? Welcome back again with me Fusik in another video. Di video kali ini aku khususkan buat teman-teman brand owner ataupun siapapun di sana yang sedang berpikiran atau merencanakan untuk endorse influencer ya. Karena berharap dengan endorse influencer kan berharap brandnya itu produknya bisa jauh lebih dikenal oleh audiens gitu. Tapi ada kabar buruknya. Nah, kabar buruknya ini duit yang buat kamu ngendorse itu bisa melayang ke luar angkasa kalau kamu itu ngendorse-nya asal-asalan. Nah, itu mimpi buruk, kenyataan pahit yang nggak mau kalian alami. Tapi kabar baiknya itu aku pernah ngalami. Jadi nanti kalian nggak perlu mengalami hal seperti itu gitu. Dan juga ya, aku di sini akan nge-share ke kalian gitu strategi ngendorse influencernya ini yang bisa dilipat gandakan cuannya menggunakan Facebook, Instagram Ads. Nah, menarik kan? Nah, mungkin ini juga menjadi hal baru buat kalian gitu. Nah, silakan aja disimak ya. Tapi intronya mau lewat terlebih dahulu cuy. Bagian pertama adalah cara milih influencer ya. Kenapa ini penting banget? Karena kalau salah milih nggak tepat juga nanti duitnya melayang gitu ya. Ini mohon maaf aku harus baca tulisan di sini agar nggak kemana-mana gitu ya. Nah, influencer itu sekarang jumlahnya seabrek gitu kan. Tapi ini menjadi kabar baik untuk brand owner gitu. Tapi juga menjadi suatu kabar buruk gitu. Kabar baiknya berarti kita sebagai brand owner punya banyak option, punya banyak pilihan gitu. Sorry belibet untuk milih influencer ini gitu kan. Jadi nggak itu aja gitu. Let's say kayak 10 tahun yang lalu gitu, itu influencer yang ada di dunia internet gitu ya cuman itu aja gitu. Tapi karena sekarang internet udah bisa diakses dengan banyak device ya, bahkan menggunakan smartphone sekarang menjadi sangat lebih mudah gitu. Jadi pilihannya jadi lebih banyak gitu ya. Tapi ada kabar buruknya. Kabar buruknya adalah banyak juga yang ampas ya. Dan itu terbukti dari salah satu juga kalian yang nge-DM di Instagram. Udah ngendorse ternyata nggak ada dampaknya sama sekali gitu kan. Nah loh, itu kan sering banget ya dikeluhkan oleh kita yang melakukan endorse gitu. Bahkan ya yang udah terkenal, maksudnya influencer yang udah terkenal, itu pun nggak menjadi jaminan bakal punya dampak oke ke kalian gitu. Boro-boro dampak apa ya, kayak brandmu tuh di notice gitu ya, penjualannya tuh juga nggak ada. Nah itu kan miris banget gitu. Nah menurut pengalaman aku ya, ini pengalaman aku sendiri ya, ketika aku waktu itu endorse influencer untuk suatu produk kecantikan gitu kan, itu aku memang udah melakukan filter yang lumayan, nanti akan aku jelaskan juga gitu. Nah, oleh karena itu aku ingin nge-share ke kalian langkah-langkah yang wajib kalian lakukan berdasarkan pengalaman aku itu. Yang pertama ya, itu pastikan influencer tersebut itu sinkron dengan brand kamu. Kalau nggak sinkron berapa gitu? Maksudnya gini, maksudnya sinkron dengan brand kamu tuh jadi mulai dari value brand kamu, bahkan sampai penampilan dari brand kamu gitu ya. Misal nih, kamu punya brand kecantikan ya, dengan target market 23 plus, dengan harga minimal 250.000 ya. Terus penampilan yang dicari itu adalah clean look. Nanti kan kalian mungkin kalau yang mbak-mbak gitu yang ngerti ya kan, ada tuh selebgram influencer gitu yang look di Instagramnya atau video-videonya di YouTube itu tampilan yang clean gitu, yang bersih yang putih ya gitu. Nah kalau memang kalian itu yang nyarinya seperti itu atau brand kalian tuh punya seperti itu, apa ciri khasnya ya, berarti kamu kalau cari influencer ya harus sesuai dengan itu. Jadi nggak boleh berseberangan atau mungkin bertolak belakang, harus mirip seperti itu karena kalian udah punya brand gitu kan. Terus pastikan juga ya, memang influencer tersebut tuh memang suka bahas ya topik yang sesuai dengan market kamu dan produk yang sedang mau kamu kerjasamakan dengan influencer ini gitu. Karena kalau nggak gitu ya, yang terjadi tuh nanti antara si audiensnya influencernya itu dengan influencer itu nggak nyambung karena nggak pernah ngomong sama sekali. Jadi kayak ini tuh ngomong apaan gitu. Tapi kalau memang dari dulunya ya si influencernya itu engage dengan audiensnya itu memang ngomongnya seperti itu, maksudnya memang suka ngomong topik yang sesuai dengan niche market yang kamu masukin gitu. Nah itu akan menjadi lebih mudah gitu ya. Singkatnya adalah marketnya udah ready gitu ya, udah terdidik gitu. Lalu yang kedua adalah kamu tuh bisa cek ya performa influencer yang mau kamu ajak kerjasama itu menggunakan suatu platform yang namanya adalah Social Blade ya. Silakan kalian buka seperti ini tampilannya. Nah
Hampir dari semua platform sosial media bisa kamu cek angkanya di sini ya. Kalau aku biasanya cuma ngecek kayak Instagram, terus sama YouTube gitu. Aku TikTok belum pernah mencoba ya gitu. Nah, silakan kamu bisa menggunakan tool ini, tapi tool ini bukan segala-galanya ya. Walaupun memang metriknya nanti akan muncul semua, tetaplah kalian cek secara real nyatanya itu kayak gimana si influencer ini berinteraksi dengan audiens gitu. Nomor 3 adalah say no to influencer penghisap darah. Nah, maksudnya gimana ini gitu? Maksudnya adalah influencer yang kualitas kerjaannya tuh ampas ya. Misal nih seperti cuman majang skincare depan. Nah, misalnya gini kan, biasanya kan sering kan kita lihat kayak influencer cewek gitu kan, dia di endorse suatu skincare, skincare-nya cuma ditaruh di depannya gitu kan. Ini adalah rahasia perawatanku. Wah, itu udah gak masuk. Cuy, itu orang udah ngerti kayak itu tuh di endorse gitu ya. Nah, atau hanya berlagak ya seperti pakai produkmu itu kalau mungkin ya 10 tahun yang lalu awal-awal sosial media itu masih oke ya gitu. Kalau sekarang orang udah ngerti gitu kan, ya kamu tuh lagi di endorse kan seperti itu. Bahkan ya ini dari pengalaman aku pernah endorse salah satu influencer ya. Itu ngantrinya udah 1 bulan cuy gitu kan. Nah, ketika udah di post, hasilnya aja itu bisa bikin kamu sport jantung. Pada saat itu aku memang beneran sport jantung ya. Captionnya salah, itu kan what the hell banget. Udah nunggu 1 bulan, captionnya salah nyebut nama produk lah. Itu kan berapi banget. Dan ketika aku chat adminnya, nggak digubris ya kan, fangsat sekali itu. Usahakan juga kalian ini milih influencer yang memang pakai produk kamu gitu ya. Misal kalau skincare memang beneran dipakai, bahkan audiens itu digiring selama beberapa kurun waktu gitu ya. Kalau produk fashion gitu, nah misal dipakai selama seharian terus dibahas nih gimana experience-nya selama menggunakan fashion dari kamu gitu. Intinya adalah agar kelihatan bahwa produk yang sedang dipakai si influencer ini memang beneran disenangi dengan si influencer ini ya. Karena sekarang ya orang udah ngerti ya, sekali lagi orang udah ngerti bahwa kalau influencer sedang ngomongin suatu produk, besar kemungkinan itu karena di endorse. Tetapi kalau influencernya itu niat gitu ya, memang dibikin suatu story, digiring bahwa memang produk ini bagus dan dia beneran dipakai, nah itu bisa menjadi suatu aktivitas marketing yang powerful. Nah, menurut pengalaman aku, dulu aku nge-endorse menggunakan YouTube, ya itu memang sama influencernya ini di YouTube itu memang dipakai produkku selama 1 minggu. Jadi, ketika dia bikin video itu based on real review gitu. Jadi, bukan abal-abal gitu. Yang keempat adalah, kamu ini mau milih YouTube, Instagram, atau TikTok gitu. Kalau bisa sih semuanya itu oke. Jadi kayak omnipresent. Jadi kamu bisa berada di semua sosial media gitu. Kalau aku ya, misal kamu ngejar video dan durasi, ya berarti YouTube itu nggak bisa dilawan. Oke, sekarang kamu udah dapat influencer ya. Nah, karena kamu udah dapat influencer, selebgram atau YouTuber, whatever itu yang klop dengan brand kamu, ya kan? Nah, kalau biasanya brand kamu ini ya, atau mungkin kamu yang pengalaman udah pernah endorse, biasanya kan kalau udah endorse terus kelar gitu aja kan, nggak ada aktivitas apapun setelah itu. Nah, bagaimana kalau kali ini ya bisa dibuat lebih cuan lagi dengan memanfaatkan Facebook, Instagram Ads juga gitu. Nah, caranya, asumsinya kan kamu tadi ya influence-nya udah sip gitu kan. Dia akan, kalau udah sip tuh dia akan punya dampak positif ya terhadap brand kamu, baik itu dari segi brandingnya. Syukur-syukur ada penjualan juga dari influencer tersebut. Kalau nggak ada sama sekali ya bagides gitu ya. Nah, kalau memang ada nih penjualan dari influencer misal gitu kan. Nah, data yang kalian dapatkan dari penjualan ini akan kita gunakan untuk ngiklan lagi. Apalagi kalau kalian menggunakan website yang full ya, itu data purchase ya bisa dijadikan lookalike. Begitu juga dengan data pembelian bisa digunakan sebagai lookalike. Nah, kalau bingung ya cara teknisnya kayak gimana, silakan kalian lihat video yang ini full teknis banget gitu ya. Jadi kalian bisa praktekkan ya strategi ini menggunakan video yang ini. Mimpi buruknya adalah kalian sudah endorse gitu kan, yang harganya lumayan, tapi ternyata ya itu zonk, nggak ada penjualan sama sekali ya. Tapi kalian jangan merasa menjadi orang paling sial dulu, karena aku juga udah pernah ngalamin seperti itu ya. Nah, kalau konten iklan dari si influencernya ini tuh boleh kamu gunakan ulang ya, harus jadikan catatan ya, kalau boleh digunakan ulang. Makanya tanya dulu sama influencernya, apakah ketika saya bayar dirimu itu nanti
kontennya bisa aku gunakan ulang gitu kan. Kalau boleh ya, itu bisa banget kamu gunakan untuk iklan ya. Who knows ya kan, kalau ternyata setelah digunakan untuk iklan hasilnya bagus ya. Nah, silakan itu dicoba guys. Nah, strategi ini tuh juga sering disebut yang namanya call marketing, key opinion leader. Nah, misal nih kamu seorang pengusaha skincare gitu dan kamu punya budget marketing yang gede, terus kamu endorse Tasya Farasya, itu kan harganya lumayan gitu kan. Tapi dengan kamu endorse Tasya Farasya, walaupun mungkin di awal ketika kamu endorse Tasya Farasya itu mungkin dari penjualannya belum oke, tapi ketika kamu gunakan untuk ngiklan, nah bisa jadi iklan dengan tampilan si Tasya Farasya karena dia adalah seseorang yang didengarkan opininya tentang skincare gitu. Nah, itu bisa menjadi dampak yang bagus untuk iklan kamu. Tapi itu bukan jaminan juga, silakan dicoba. Last but not least guys, tentang budget ya. Di luar sana karena banyak sekali influencer ya, berarti kamu bisa memilih gitu ya. Asalkan tadi kalian sudah memilih influencer-influencer yang itu sesuai dengan value brand kamu ya, sesuai dengan brand kamu gitu. Nah, selanjutnya kan pastikan di situ ada uangnya gitu. Nah, pastikan kalian sudah punya budgeting ya untuk mereka ini, para influencer yang mau kamu beli jasanya kan seperti itu ya. Jadi kamu jangan memaksakan. Misal kamu memang dari budgetmu itu memang belum mencukupi untuk endorse seseorang gitu ya, atau influencer yang kamu inginkan gitu, itu jangan dipaksa gitu cuy ya, karena kalau dipaksa berarti kamu nanti akan keluar dari budgeting. Misal kamu cuman ada dana 1 juta, yaudah 1 juta itu mungkin kalau cuman bisa dibuat 1, tapi setelah kamu lihat matriksnya dan kamu teliti ternyata kok dia jangkauannya oke dan interaksinya oke, yaudah 1 aja cukup. Tapi kalau misal bisa dibuat menjadi 2 influencer kan, why not ya. Jadi untuk budget ya silakan disesuaikan dengan rekening masing-masing, dengan keadaan finansial masing-masing. Jangan pernah memaksa dengan budget. Begitu guys. Oke, itu aja ya untuk video kali ini ya. Semoga buat teman-teman di sana para brand owner yang ingin melakukan aktivitas marketing endorse influencer baik di YouTube maupun Instagram maupun di sosial media yang lain, semoga ini bisa menjadi insight ya, yang insightnya ini bisa berubah menjadi strategi dan strateginya ini bisa berubah menjadi teknis dan teknisnya ini bisa berubah menjadi cuan begitu. Nah, sebelum aku akhiri video ini ya, mungkin buat teman-teman yang ingin ya melakukan konsultasi atau mungkin butuh konsultasi one-on-one dengan aku terkait proses menjalankan Facebook Instagram Ads ya, itu kalian bisa mendaftarkan diri kalian konsultasi melalui link di bawah ini. Tentunya ada syarat-syaratnya ya, minimal kalian sudah menjalankan conversion ya, udah kelar perkara-perkara basic ya. Karena masih ributin masalah basic, jangan pernah mendaftarkan diri kamu konsultasi dengan Fusik itu, dan tentunya harus ada duitnya dan jangan menggunakan uang dapur ya. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Pastinya bermanfaat begitu. Oke, as always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.